di mana pendapatan desa ini sudah fix, yaitu total anggaran pendapatan desa tahun 2025 sebesar 2.671.672.834 rupiah, di mana itu dari beberapa sumber, yaitu ada dari PAD, dari dana desa, dari bagi hasil pajak, alokasi dana desa, dan bunga bank. Kemudian selanjutnya yaitu tentang gambaran rincian lampiran. Nah, ini adalah gambaran secara global terkait rancangan APBDes tahun 2025, di mana pendapatan itu tadi 71 sekian, kemudian digunakan untuk belanja barang dan jasa sebesar 680 juta sekian, kemudian digunakan untuk belanja modal sebesar 643 juta sekian, kemudian digunakan untuk belanja tidak terduga sebesar 202 juta rupiah. Kemudian ada rincian pembiayaan, yaitu dari silpa tahun sebelumnya dengan total anggaran sebesar 281 juta sekian. Dan lanjut ke kegiatan. Nah, di sini kegiatan yang pertama yaitu dari bidang pemerintahan, ada penghasilan tetap kepala desa dengan total 48 juta dan tunjangan kepala desa sebesar 11 juta sekian. Monggo dicermati. Kalau misalkan tidak ada sanggahan, oke, kita lanjut ke berikutnya. Monggo Bapak Ibu. Tidak 1 tahun. Iya, 1 tahun. Lanjut nih. Kedua, penghasilan tetap perangkat desa dengan total 300 juta rupiah. Kemudian kedua, tunjangan perangkat desa sebesar 39 juta sekian. Perlu diketahui untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sudah disesuaikan dengan regulasi yang ada. Dari pemerintah desa menggunakan maksimal anggaran yang ada. Ini bisa dicermati. Kalau sudah oke, kita lanjut. Kalau bisa anggota yang nomor 1 kita sekretaris desa itu dipakai untuk berangkat ya. Masuk ya, masuk. Ada yang buka pora itu. Oke, aman deh. Lanjut. Yaitu kegiatan selanjutnya yaitu terkait BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan total anggaran sebesar 2.800 sekian. Monggo bisa dicermati. Ini kalau ini Pak Agus ya. Ya. Berikutnya yaitu ada tunjangan pengelolaan aset dan keuangan desa dengan total anggaran sebesar 29.400.000 rupiah. Kegiatan berikutnya yaitu jasa langganan listrik, internet, dan air dengan total anggaran sebesar 10.200.000 rupiah. Kemudian ada pengadaan alat tulis kantor dengan total anggaran sebesar 7.100.000 sekian. Dan perlu diketahui juga Bapak Ibu, dalam
penyusunan RAB ini kita istilahnya menambahi dengan perhitungan kalkulasi biaya pajak. Jadi dari kegiatan contoh misalkan kertas atau mungkin bahan material itu kok dananya ini kok tidak sesuai itu kok karena sudah kita add dengan plus pajak. Lanjut. Kemudian untuk belanja fotokopi dan penjilitan kita anggarkan dengan total anggaran sebesar 1.900.000 sekian. Kemudian ada pemeliharaan dan perawatan aset itu dengan total anggaran 8,5 juta. Kemudian ada kegiatan pemeliharaan dan perawatan ambulan kita ambilkan dari Silpa karena kalau diambilkan dari AGD tidak cukup. Nah, itu dengan total anggaran sebesar 16 juta rupiah. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu pemeliharaan dan perawatan kendaraan roda 3 itu juga dari Silpa kita anggarkan 2.600.000 rupiah. Kemudian ada upah operator pelayanan dan petugas kebersihan itu dengan total anggaran sebesar 20.400.000 rupiah. Kemudian ada pengadaan seragam dinas olahraga dari Silpa dengan total anggaran 5 juta sekian. Kemudian untuk bunga bank ini kita belum tahu, tetapi dari DPRD dan kecamatan disuruh memasukkan. Nah, tulis angkanya 0. Kegiatan berikutnya yaitu tunjangan kinerja BPD dengan total anggaran sebesar 47.400.000 rupiah. Nah, ini juga sudah menggunakan pagu yang terbaru dari Pergub terbaru. Nanti untuk ketua itu 750, wakil ketua 650, sekretaris 550 dan anggota 500.000 per bulan. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu dari operasional BPD sesuai dengan regulasi kita anggarkan maksimal 4 juta rupiah. Ini bisa dilihat kembali untuk BPD, monggo apakah ada masukan atau mungkin ada kurang atau sudah cukup. Coba dicermati terlebih dahulu. Untuk operasional BPD kita menganggarkan untuk ada ATK, kemudian ada konsumsi dan untuk konsumsi rapat BPD Sudah cukup kan? sudah cukup ya, nanti bisa dilanjut. Lanjut. Kemudian ada insentif ketua RT dan RW dengan total anggaran sebesar 172 sekian, di mana di RT RW ini juga ada kenaikan sesuai dengan regulasi terbaru, di mana insentif ketua RW dengan besaran per bulan 275.000, kemudian untuk ketua RT sebesar 265.000 per bulan. Kemudian ada kegiatan operasional RT RW yaitu untuk pengadaan stempel dan bak stempel beserta tinta dengan total anggaran sebesar 4 juta sekian. Kemudian ini adalah kegiatan dana desa 3%, yaitu ada untuk peringatan Shock Mi'raj dengan total anggaran sebesar 5 juta sekian. Kemudian ada peringatan Maulid Nabi dengan total anggaran 5 juta sekian juga. Kemudian ada peringatan HUT RI, itu ada jalan sehat dengan total anggaran 9 juta sekian.
Kemudian untuk perjalanan dinas kepala desa dan perangkat desa dengan total anggaran sebesar 11 juta rupiah. Kemudian untuk kegiatan budaya pesona sadar budaya kedua dengan total anggaran 3 juta sekian. Jadi total anggaran di 3% dengan total anggaran sebesar 34 juta sekian. Dari Didi atau dari Monggo Bapak Ibu ada masukan atau tidak oke terkait penganggaran. Ini enggak cuma BPD atau tim RKB, mungkin perangkat desa ada enggak pas. Ya monggo, gitu loh. Terutama dari PK nih. Ya PK. Mas Arif yang peralatan desa itu enggak masuk di belanja itu ya? Tidak, ada sendiri Pak. Ya oke. Lanjut. Gimana Bapak Ibu sekalian? Mungkin dari kami BPD Pak Rendra ini, karena ini pembahasan kan sudah mulai dari perencanaan sampai dengan hari ini kan ini sudah kita berkali-kali hasilnya bersama. Makanya mungkin kalau untuk ini tidak ada perubahan dari signifikan. Mungkin nanti kalau dari pemerintahan desa, mungkin kalau ada regulasi atau aturan yang terbaru, nah itu saja nanti yang mungkin bisa disampaikan. Mungkin ini mungkin ini kan pembahasan sudah berkali-kali kan gitu kan. Cuma ada perubahannya kalau ada perubahan anggaran. Nah itu nanti yang kita bicarakan. Mungkin itu yang nanti perlu kita diskusi. Fokusnya. Dengan intinya cuma gini Pak. Kalau pemberdayaan pembinaan kemungkinan nggak ada masalah. Nanti yang jelas infrastruktur itu baru nanti ada pembahasan. Ya, monggo nanti itu bisa nanti disampaikan oleh Bapak Lurah dan Pak Asmides, biar nanti kami yang ada di sini kalau ada aturan-aturan yang baru kami bisa paham. Jadi sementara dilanjut dulu. Lanjut ya. Ya lanjut saja. Baik, lanjut kegiatan selanjutnya dari bidang pemerintahan yaitu untuk tambahan tunjangan kepala desa dengan total anggaran sebesar 37 juta sekian. Kemudian ini yang saya jelaskan, mungkin sebagian ada yang nggak ngerti ya. Ya, atau memang ini memang perlu saya jelaskan untuk tambahan tunjangan ini. Istilahnya, ya, istilahnya rekayasa kita lah. Mungkin BPD waktu di rumah sudah tahu kan, itu memang tambahan tunjangan. Ya. Istilahnya nggak mungkin kalau kita saklak-saklakan, nggak mungkin. Ya, betul. Kita yang penting gini loh. Ya. Yang penting kita memasukkan PAD ini yang pinjam uang pembangunan. Betul. Intinya gitu. Ya. Entah itu uang dari mana, nanti yang penting nanti istilahnya gitu loh. Nggak ada nanti dihitung, oh bangunan ini di jumlah sekian, PAD-nya kok sama. Nah ini yang maksud gitu. Jadi kita nanti entah untuk pinjaman ada isi rekayasa desa gitu pakai ya. Pokoknya yang penting intinya gini Pak, semuanya kan kalau sudah kita bicarakan bersama-sama, kita sudah sepakat, saya kira nggak ada masalah. Intinya hanya seperti itu. lanjut Pak Kades. Lanjut. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu tambahan tunjangan perangkat desa dengan total anggaran 85 juta sekian. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu pengadaan aset pemerintah desa, yaitu ada printer dengan total anggaran 2.500.000, kemudian kursi perangkat desa dengan total anggaran 2.800.000 sekian, kemudian pengadaan CCTV dengan total anggaran 4 juta, kemudian pengadaan kursi tamu dengan total anggaran 5 juta, kemudian meja kantor yaitu dengan total anggaran 3 juta sekian, kemudian pengadaan mesin potong kayu dengan total anggaran 5 juta sekian, kemudian pengadaan meja untuk
pembukaan Untuk meja tawangan lah ya, tawangan harus dengan total anggaran 2 juta sekian. Kemudian pengadaan mesin fotokopi dengan total anggaran 8 juta sekian. Kemudian pengadaan proyektor dengan total anggaran 10 juta sekian. Kemudian proyektor stand dengan total anggaran 1 juta sekian. Kemudian pengadaan wall screen itu dengan total anggaran 3 juta sekian. Kemudian pengadaan mesin fingerprint ini untuk absensi dengan total anggaran 4 juta sekian. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu rehab ruang gamelan desa, yaitu dengan total anggaran 8 juta sekian. Kemudian rehab pendopo kantor desa dengan total anggaran 35 juta sekian. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu rehab kantor desa lantai 2 dengan total anggaran sebesar 11 juta sekian. Lanjut. Kemudian ada kegiatan operasional desa Kuduntas, yakni untuk pelayanan adminduk ya, bagi warga masyarakat dengan total anggaran 2.900.000 sekian. Kemudian ada kegiatan pemutakhiran SDGs, ini juga sebagai prioritas, salah satu prioritas penggunaan dana desa di tahun 2025. Dari desa menganggarkan dengan total anggaran sebesar 10 juta rupiah. Lanjut. Kemudian untuk kegiatan Musdus RKP Des tahun 2026 dengan total anggaran 4 juta sekian. Kemudian kegiatan Musdes RKP Des tahun 2026 dengan total anggaran 718.000. Kemudian Musreng Kandes dan usulan tahun 2027 dengan total anggaran 1.200.000 sekian. Kemudian kegiatan Musdes penetapan APBD tahun 2026 dengan total anggaran 1.200.000 sekian. Kemudian ada Musdes perubahan APBD tahun 2025 dengan total anggaran 681.000. Kemudian ada Musdes penetapan RKPD tahun 2026 dengan total anggaran 703.000. Kemudian Musdes perubahan RKPD tahun 2026 itu ada 703.000. Kemudian Musdus perpanjangan RPJMDes dengan total anggaran 4.300.000 sekian. Nah ini sedikit informasi dari pendamping ini kecamatan bahwasanya di tahun ini waktunya untuk perpanjangan RPJMDes dikarenakan ada penambahan masa jabatan kepala desa. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu Musdes perpanjangan RPJMDes. Yang tadi Musdus, yang bawah itu tadi Musdesnya. Kemudian ada Musdes penetapan RPJMDes perpanjangan. Ini ada total anggaran sebesar 1.200.668.000 rupiah. Kegiatan selanjutnya yaitu Musdes non reguler, yaitu ada Musdes penetapan KPM BLT dengan total anggaran 681.000, kemudian Musdes DTKS dengan total anggaran 659.000, kemudian musyawarah prakegiatan pembangunan ini sebesar 6 juta. Terus ini ada kegiatan penyusunan dokumen RKPDes tahun 2026 dengan total anggaran 2 juta sekian. Kemudian ini sesuai masukan di musyawarah ini untuk honor tim penyusunan RKP untuk hasilnya tahun depan inilah. Ya, tahun ini. Ini ada anggarannya dengan total anggaran 2 juta sekian.
tetapi ini hanya bisa selain perangkat desa. Terus ada honor tim verifikasi RKPDes dengan total anggaran 1.950.000. Kemudian ada kegiatan penyusunan dokumen APBDes 2026, yaitu dengan total anggaran 2,5 juta sekian. Kemudian penyusunan LPJ tahun 2025 dengan total anggaran 6.005.000 rupiah. Kemudian ada honor koordinator PBB, ini terkait administrasi pajak bumi dan bangunan dengan total anggaran sebesar 18.900.000 rupiah. Kemudian ini sudah masuk ke bidang pembangunan desa, yaitu ada kegiatan yang pertama yaitu operasional PAUD desa dengan total anggaran 3 juta sekian, insentif guru PAUD 4 juta sekian, insentif guru TK 2 juta sekian, untuk insentif guru ngaji sebesar 24 juta sekian. Terus kemudian ada pengadaan taman baca dengan total anggaran 6.600.000 sekian. Kemudian ada kegiatan pemeriksaan kesehatan. Nah, untuk bidang kesehatan ini Bapak Ibu memang untuk regulasi dana desa 2025 ini juga termasuk. Di sini kita menganggarkan untuk pemeriksaan kesehatan tingkat desa dengan total anggaran sebesar 16 juta sekian. Kemudian operasional posyandu dengan total anggaran 11 juta sekian. Kemudian untuk pemberian PMT dengan total anggaran 50.400.000 rupiah. Kemudian ada pertemuan kantor kesehatan sebesar 10.250.000 rupiah. Kemudian untuk insentif kader KPM dengan total anggaran 7.200.000 rupiah. Ini sesuai dengan masukan nih Pak Ngajar ini ada penambahan kader KPM karena sebelumnya ada 1 orang, untuk tahun ini kita ada tambahan 1 orang lagi. Kemudian untuk operasional KPM desa dengan total anggaran 1.300.000 sekian. Kemudian untuk pertemuan rumah desa sehat dengan total anggaran sebesar 9.300.000 sekian. Nah, ini ada penanggulangan terkait penyakit TBC. Nah, ini juga salah satu prioritas juga di dalam penggunaan dana desa untuk penyuluhan terkait pencegahan penyakit TBC. Kita menganggarkan dengan total anggaran 2.700.000 sekian. Nah, kemudian untuk penyuluhan tentang penyakit DBD, karena untuk di desa kita kan terkait demam berdarah ini hampir tiap tahun gitu ada, cuma ini ada penyuluhan, nanti ada juga mungkin. Untuk penyuluhan kita anggarkan total anggarannya 2.700.000 sekian. Kemudian ada sosialisasi pencegahan stunting kelas ibu hamil dengan total anggaran 4 juta sekian. Kemudian sosialisasi pencegahan stunting kelas balita dengan total anggaran 2 juta sekian. Kemudian kegiatan rembuk stunting dengan total anggaran sebesar 2.600.000 sekian. Nah, ini ada operasional fogging. Nah, kalau yang tadi itu adalah sosialisasinya, ini adalah pelaksanaan fogging. Nah, ini dengan total anggaran sebesar 15 juta sekian. Nah, kemudian ada operasional BKB Emas. Ini program dari keluarga berencana nih. Tapi juga di Polres Dana Desa juga disebutkan juga untuk menganggarkan, jadi kita anggarkan dengan total anggaran sebesar 8.450.000. Kemudian, nah ini masuk di kegiatan fisik.
Nah, perlu diketahui untuk pembahasan sebelumnya terkait optimisasi jalan makam itu kan menunggu informasi anggaran nih untuk di perawatan. Ternyata ini ada dana silpa. Nah, cuma untuk panjangnya gimana Mas Habib? 169. Itu sudah maksimal atau Sudah. nah, Tanpa ini kayak tanpa parkiran. Kita fokuskan ke jalannya saja dulu. Ini kayak kalau dihitung dulu 169. Kalau pengundi BPD dari perawatan usaha Masul. kalau ada kesalahan atau kritikal. Jadi untuk optimisasi jalan makam ya, bisa kita realisasikan tahun ini dengan menggunakan dana silpa, tetapi dengan usulan yang awal mungkin dengan parkiran gitu mungkin tidak bisa. Mungkin ini fokusnya di jalannya. Putin baru datang. Sekali lagi tak baleni Pak, yang mumpung juga di sini menjawab dari pertanyaan Bapak RT RW di Rapatan ya, terkait optimisasi jalan makam. Ya alhamdulillah ada dana dari Silpa, kita bisa anggarkan dari Silpa DD itu dengan panjang 169 meter. Ini hanya bisa dibuat untuk yang jalannya saja Pak. Nah, usulannya dari RT RW kan lebih kan untuk bisa untuk parkirannya, tapi ini kayaknya nggak bisa. Jadi mungkin bisa diinformasikan dari Pak Budin, selaku BPD dan Pak Rasul, Pak Mundir yang mana untuk total anggarannya sebesar 65 juta sekian nih. Oke, lanjut. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu meterisasi Pamdes Dusun Kerajaan. Ini adalah tindak lanjut dari pipanisasi tahun 2024. Kita sudah koordinasi dengan Bumdes ya, Pak Idris ya, bahwa sepakat untuk proses kelanjutan Pamdes khususnya di usaha sedikit Bumdes, kita menganggarkan meterisasi di tahun 2025 dengan total 450 unit ya, dengan total anggaran sebesar 174 juta sekian. Kemudian terkait kegiatan selanjutnya yaitu tandon air dan listrik dusun Telusayu, ini juga terkait tindak lanjut sumur bor di dusun Telusayu. Jadi kita anggarkan di tahun ini tandon air dan instalasi listrik itu dengan total anggaran sebesar 93 juta sekian. Ini sendirian. Saya bagi dua. Ya, biar ada ini infrastruktur ini pengadaan. Jadi ada dua kegiatan istilahnya di dusun Telusayu terkait tindak lanjut pengadaan air bersih ya. Itu ada pengadaan tandon air dan instalasi listrik, dan juga ada pengadaan pipanisasi dusun Telusayu dengan estimasi 3.000 meter dengan total anggaran 100 juta sekian untuk pemasangan pipa. Mungkin ada tambahan dari Pak Habib? Mohon izin Pak Kades, Pak Jadi kemarin sempat saya sama Pika Pembangunan dan sama Pak Mudir ini terkait dengan kegiatan di Dusun Telusayu untuk tidak lanjut sumur bor Dusun Telusayu. Kalau saya jadikan satu ini mendekati 200 juta Pak. Jadi karena eratnya dan materialnya itu kayak lebih baik kita pisah. Jadi pengadaan sendiri untuk yang pipanisasi juga sendiri Pak. Ini untuk memudahkan juga terkait dengan SPG. Mungkin ada tambahan dari Pak Budi.
Ini loh. Itu yang pertama tadi apa? Nah, tandon dan meternya kan satu paket, kan? Nah, ini satu paket dengan motornya. Karena anggaran yang tahun 2024 ini kan mencukupi, akhirnya untuk pengadaan listrik kita kembalikan ke rekening, ya. Baru kita anggarkan di tahun ini. Nah, di tahun ini sumur bor sudah ada, tinggal tempat gardu listrik, panel, sama tandon yang di atas itu. Nah, kalau ada tandon di atas otomatis harusnya airnya ada mili dong. Nah, kalau pipanisasi ini nanti ada dua tenaga, ada pipanisasi. Yang satu yang lama, yang pakai yang lama yang sungai, yang ini khusus yang air bersih. Nah, warga nanti siapa yang mau ngambil yang air bersih? Kalau nggak manggil, kalau ngambil ya nggak usah, gitu loh. Bagi yang ngambil nanti sebenarnya banyak, otomatis nanti ke Teluk Sayu, ya. Nanti ke Teluk Sayu ST 4041 itu ada masalah seperti itu. Kalau memang di RT khusus di perapatan, terus nggak ambil cukup yang dari Sungai monggo, kita nggak memaksakan, ya. Mau amplak dua monggo. Nah, nanti kita kembangkan ke Teluk Sayu. Ya. Mungkin sedikit nambahin Pak. Itu untuk khususnya yang di perapatan Teluk Sayu itu kan belanjanya yang di situ tertera untuk tandon listrik, ya. Otomatis nanti setelah kegiatan ini terrealisasi kan otomatis kita butuh meteran. Itu apa enggak kita anggarkan sekalian? Karena apa? Nanti kan kalau misalnya kalau sumur bor ini bisa direalisasikan tahun ini, otomatis kalau tidak kita anggarkan di tahun ini juga, berarti kita menunggu tahun berikutnya. Sedangkan otomatis kalau air sudah mengalir, otomatis kan warga sudah menunggu. Masa kita nunggu meteran tahun berikutnya? Apa bisa misalnya disusupkan di tahun ini atau anggaran meterisasi sekalian kan di yang 450 itu kan yang di kerajaan ya? Tadi itu. Ya, makanya sekalian belanjanya itu maksudnya. Gitu. Jadi kerajaan sekian, perapatan Teluk Sayu, ya harus diperkirakan berapa, nggak apa-apa saya kira. Izin menjawab ya. Yep. Ini Mas, untuk usulan untuk meterisasi. Kalau untuk yang di Perapat di Teluk Sayu mungkin tidak sama yang seperti di kerajaan ini kan. Untuk yang di Teluk Sayu lebih baik yang ini untuk siapa yang daftar. Sekaligus nanti kan ada biaya pendaftaran gitu loh. Nanti kan nanti diikutkan dengan biaya meteran juga kan gitu loh. Seumpama nanti amperahnya berapa, katakan 500. Dan nanti juga ada di situ kita belanjakan meteran juga gitu. Jadi meterannya dari pelanggan sendiri. Ya seperti yang kita yang ada di PDAM itu loh. Mungkin itu dulu. Tapi lihat yang amper Pak ya? Iya, berapa. Soalnya kita belum tahu jumlah amperahnya berapa kan gitu loh. Lihat yang amper. Ya mungkin gini Pak Idris, maksud saya gini, kalau misalnya katakanlah di sini masih ada sisa anggaran, saya kira nggak apa-apa dimasukkan di sini. Jadi nanti kan otomatis kebutuhannya kan nggak sekali itu saja. Mungkin bisa juga nanti itu dibuat cadangan. Mungkin suatu saat ada kerusakan atau apa kan bisa diganti. Kalau kita katakanlah nunggu orang katakanlah apa namanya itu amprah, ya nggak apa-apa. Tapi kan maksudnya biar efektif kita nggak, katakanlah kita sediain dulu lah itu. Kalau memang anggarannya memungkinkan. Kalau katakanlah anggarannya nggak ada, ya mungkin opsi itu yang kita pakai itu Pak. Sedikit menambahin. Kalau untuk di sumur bor kita sebenarnya sudah sempat ngomong-ngomong terkait itu. Kalau untuk masalah meterisasi, meteran itu kemungkinan dikembangkan ke pengamperan atau pelanggan. Karena apa? Kalau misalkan di tahun ini kita sediakan dan
ujung-ujungnya tiap tahun harus kita sediakan, karena mungkin yang amrah sekarang dan yang amrah dulu kan harus tetap sama. Misalkan kalau sekarang kita sediakan, otomatis di tahun berikutnya yang amrah harus kita sediakan, biar tidak menimbulkan kecemburuan istilahnya. Kalau untuk di PAM yang ada di kerajaan, karena air ini kan sudah mengalir ke rumah warga, hanya saja belum ada meteran. Jadi anggaran meterisasi di kerajaan ini memang khusus untuk di kerajaan. Istilahnya untuk apa ya, menekan penggunaan air kalau di kerajaan. Kalau di sana kan air belum teralirkan ke warga, jadi bisa diinputkan ke biaya pemasangan. Mungkin itu Pak. Ya, nah kalau seperti itu berarti nanti kita minta tadi RT, RW, tangga desa juga sosialisasi dulu. Nanti baru kita yang pelanggan siapa yang mau amsa siapa, baru dijumlah sosialisasi. Nanti berapa jumlah harga enggak, bukan masalah itu. Masalahnya nanti berapa? Seandainya 1 juta, dapat ini nanti dijelaskan seperti itu. Biar nggak salah paham. Musyawarah lagi kan. Musyawarah lagi nanti musyawarah disusun. Mungkin kan dengan adanya musyawarah itu juga nanti dengan pembentukan sekaligus pembentukan mengurus air gitu Pak. Enggak, tetap pengendali saya yang kemarin yang dipegang yang lama tetap, tapi di bawah naungan BUMDes. Ya, yang di sini ini PAM desa yang satu, jadi nggak dibedakan. Yang sana kan sumber yang di satu sumber kan. Ya. Itu nanti di sini tetap penghulunya ya orang itu tetap yang ada di dusun, cuma di bawah naungan BUMDes. Nanti keuangan untuk berjalan BUMDes, cuma yang ngatur wakilnya itu tetap bantu seperti CS itu, gitu loh. Ya. Tapi sanggup Pak ya? Maksudnya yang pengurus sanggup. Kemarin waktu sama di Pak Mudir itu yang kita sampaikan kan dia juga sanggup. Nah, yang penting tapi kan gini loh, ada dualisme. Dualisme apa? Yang lama ini dikurusi yang itu, terus kita membentuk lagi. Ada dualisme pengurusan. Otomatis nggak mungkin ini mau masuk ke BUMDes yang lama ini. Kan? Nah, kalau jadikan satu, pengurusnya ada Pak Bawi, ya, terus Pak Bondo, ini nanti dari yang lama ini nanti, yang dari sungai ini nanti, sama yang baru yang mempunyai orang itu, tapi semuanya harus masuk ke BUMDes, gitu. Itu lebih efisien daripada nanti ada dualisme. Oh, itu BUMDes yang air bersih, yang foodcourt ini nanti kesenangan ini, nah, otomatis nggak mungkin masuk ke BUMDes. Nah, sedangkan ini satu wilayah pertubuhan, ya, ada 2 ya betul Pak. pengairan, cuma pengurusnya ada 1. Paling nanti kan itu hanya ada penambahan menyesuaikan kebutuhan saja kan. Betul. Itu yang lama tidak ditinggalkan. Ya, seandainya mau antara 2 sama yang di sungai nggak masalah. Aduh, kalau aku itu batas. Oke, 1 yang lama aja nggak masalah, gitu loh. Ya, sepakat gitu ya. Oke, soalnya nanti kalau tetap orang itu disajikan, akhirnya yang lama kita bisa tarik untuk Bisa tarik, gitu loh, betul. Masalah seperti itu kan. Ya. Selama ini nggak ada kan tanggung jawabannya. Bertanggung jawab ada, laporan keuangan ya sama banyak ada yang tanya. Jadi ini laporannya gimana? Kita nggak tahu. Ya betul itu Pak. Nah, oke, lanjut. Kegiatan selanjutnya yaitu drainase cor RT 4 dengan panjang 122 meter dengan total anggaran 40 juta sekian. Kemudian drainase cor belakang kantor desa dengan total panjang 45 meter dengan total anggaran 21 juta sekian. Kemudian ada kegiatan pengadaan KRPR Dusun
Kajen RW 2 nih, dengan total anggaran 8 juta sekian. Kemudian ada kegiatan penerangan lampu jalan Dusun Kemulan dengan 17 titik dengan total anggaran 16 juta sekian. Kemudian pengadaan kaca cembung Dusun Sumbersari dengan total 4 titik dengan total anggaran 4 juta 900 sekian. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu pengadaan papan proyek dan prasasti kegiatan itu dengan total anggaran 5 juta rupiah. Kemudian pembuatan gelar APBDes dan PAPBDes dengan total anggaran 200.000 rupiah. Kemudian ini ada kegiatan jasa langganan website desa dengan total anggaran 2 juta rupiah. Di sini juga termasuk prioritas dana desa yaitu untuk mendukung desa digital. Lanjut. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu rehab ruangan panggung terbuka itu dari Silva DD dengan total anggaran 8 juta sekian. Kemudian ada kegiatan dari bidang pembinaan kemasyarakatan. Jadi untuk bidang pembangunan tadi selanjutnya yaitu dari bidang pembinaan ada pelatihan tanggap bencana dari Silva DD dengan total anggaran 5 juta sekian. Lanjut. Kemudian ada kegiatan pelatihan karawitan. Nah, ini tingkat desa. Ini juga prioritas dana desa juga terkait kebudayaan. Jadi dengan total anggaran sebesar 9.700.000 rupiah. Kemudian selanjutnya yaitu ini mana nih? Kakak Selamatan Desa yaitu ada dari BPH dengan total anggaran 25.500.000 rupiah. Kemudian untuk pengamanan HUT RI dengan total anggaran 500.000 rupiah. Kemudian pengamanan Idul Fitri itu 150.000 rupiah. Pengamanan Idul Adha 100.000 rupiah. Ada pengamanan malam akhir tahun atau akhir tahun itu 250.000 rupiah. Selanjutnya yaitu dari operasional PKK. Ini sesuai dengan aturan maksimal yaitu 10 juta rupiah. Lanjut, next. Ini di bidang pembinaan masih di lembagaan yaitu peningkatan kapasitas ketua RT dan RW dengan total anggaran sebesar 13 juta sekian. Lanjut. Kemudian ada peningkatan kapasitas perangkat desa dari PAD dengan total anggaran 11 juta rupiah. Kemudian ada pelatihan daur ulang barang bekas, ini sudah masuk pemberdayaan ya. Sudah masuk bidang pemberdayaan sebesar anggarannya 4.600.000 sekian. Kemudian kegiatan kedua lanjut itu ada pelatihan batik Sibori dengan total anggaran 4 juta sekian. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada pelatihan olahan ikan segar dengan total anggaran 2.900.000 sekian. Kemudian ada pelatihan pembuatan roti sobek dengan total anggaran 4.500.000 sekian. Jadi total anggaran untuk kegiatan pelatihan ini ada
dana sebesar 16.800. Kemudian sesuai dengan arahan kecamatan dan juga prioritas dana desa juga terkait peningkatan pelaku UMKM, itu ada pelatihan dengan total anggaran sebesar 1.200.000 sekian. Kemudian ini dari SIPA DLN ada pengadaan alat obras, ini dipergunakan untuk disabilitas dengan total anggaran sebesar 8 juta sekian. Kemudian ada pelatihan peningkatan kapasitas BUMDes dari SIPA DD dengan total anggaran 2.955.000 rupiah. Kemudian selanjutnya yaitu penanggulangan bencana, yaitu dengan total anggaran sebesar 40 juta rupiah. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu dari bantuan langsung tunai dana desa 15% itu dengan total anggaran sebesar 162 juta rupiah. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi dari rancangan APBDes ini kemudian disinkronkan dengan hasil pertemuan yang terakhir, mungkin sedikit nggak paham ya ada perubahan apa. Nah, salah satunya ada perubahan yaitu di sini di ketahanan pangan Bapak Ibu, karena aturan dana desa tahun 2025 khususnya terkait ketahanan pangan, yang pertama itu tidak boleh menganggarkan untuk kegiatan fisik untuk jalan usaha tani. Jadi di sini jalan usaha tani Dusun Sumbersari itu tidak bisa direalisasikan. Nah, kemudian selain jalan usaha tani, terus apa terkait bebek packing. Nah, bebek packing itu bisa dianggarkan, tetapi aturan dana desa tahun 2025 terkait ketahanan pangan ini harus melalui BUMDes. Jadi kegiatan ketahanan pangan itu skemanya tidak seperti tahun sebelumnya apabila langsung desa langsung ke kelompok. Nah, jadi sekarang ini rekening kelompok mengajukan ke BUMDes. Istilahnya enggak juga. Ya, tidak juga. Jadi kalau nanti istilahnya kan kalau BUMDes, kenapa di semuanya ketahanan pangan di tangan BUMDes? Otomatis nanti dari BUMDes kan mendapatkan PAD. Sedangkan kan BUMDes pada usaha, terutama untuk usaha, ya. Nah, ini nanti semuanya, jadi pengabutan untuk kambing, lele, sampai bebek packing itu nggak boleh langsung desa yang misalkan setagibah. Itu harus semuanya melalui BUMDes. Lanjut Pak, lanjut. Jadi dana ketahanan pangan untuk 2025 larinya kemana? Larinya sesuai dengan aturan harus menjadi penyertaan BUMDes untuk ketahanan pangan dengan total 20% itu sebesar 227 juta sekian. Ini hukumnya wajib. Walaupun dengan beberapa kriteria yang mungkin di pertemuan sebelumnya sedikit disampaikan oleh Pak Harun ya, itu terkait bagaimana mekanisme ketahanan pangan. Ya, ini saya perjelaskan yang kemarin yang saya presentasi waktu MGD di kecamatan kemarin, mungkin sama tidak itu BUMDes juga kan. Dana ini boleh untuk nyewa lahan untuk pertanian, tapi yang BUMDes. Jadi nanti ada unit-unit itu kerja, itu nanti BUMDes yang mengelola dana itu. Oh, untuk pertanian nggak apa-apa.
Oh, untuk peternakan nggak apa-apa. Tapi semuanya untuk peningkatan ketahanan pangannya itu. Nah, untuk infrastruktur khususnya jalan nggak boleh. Kenapa sih? Jalan usaha tani nggak diperbolehkan. Harus carikan jalan yang lain. Karena kalau sudah jalannya sudah penak, itu alasannya jadi kementerian. Mesti kabeh anak-anak kudu dikabling nang ngono. Akhirnya gak jadi sawah, jadi tanah kabling. Itu yang ideal. Cuma untuk pengairan yang menuju ke sawah boleh dibangun dengan dana ketahanan pangan. Karena apa? Mengairi sawah. Tapi itu sebenarnya perbaikan. Perbaikan, sini perbaikan. Bukan membangun fisik. Ya. Perbaikan. Di sedikit menambahi terkait ketahanan pangan yang boleh fisik itu hanya sarana prasarananya saja nih. Jadi misalkan ada jalan usaha tani itu sudah dicor, kemudian kok bolong, atau mungkin sudah di hotmix kok bolong, itu boleh untuk perbaikan. Tetapi kalau istilahnya pembangunan itu tidak boleh. Tapi kemarin saya tanya ke Dina untuk pembuatan kandang peluru. Nah, betul. Itu boleh itu. Ini untuk kandang itu nanti yang membangun desa. Iya, itu desa. Yang membangun desa, mohon maaf, seandainya Bumdes mau mengairkan untuk sapi, desa yang membangunkan. Nah, membuat dikisakan sama Bumdes yang memasukkan ternaknya untuk kandang itu ya. Jadi semuanya fisik untuk pengadaan kandang, peternakan, desa yang mengadakan. Contoh sama kayak apa? Tapak. Itu desa yang membangun, setelah selesai dikatakan Bumdes tidak boleh membangun fisik. Tinggal menjalankan kegiatannya aja Pak ya, Bumdes Pak. Nanti ada sosialisasi dari pendamping nanti. Ya, lebih lanjutnya. karena ini program baru Pak, berarti ya tiap kemarin itu waktu FBD itu ya semua desa yang masih bingung kan, soalnya aturannya masih baru, dan dari Bumdes sendiri, saya sendiri juga bingung. Dan besok ada rapat di kecamatan, nanti itu percepatan badan hukum Bumdes, kan memang harus Bumdes untuk pengelolaan ketahanan pangan ini kan syaratnya harus berbadan hukum kan itu. Nah, kemarin saya tanyakan juga masalah ini, ya bisa kalau bisa melaksanakan asal masih berproses atau bagaimana, kan di sini sudah proses verifikasi nama ya, itu sudah boleh itu kan, sambil menunggu progresnya. Mungkin dalam waktu dekat ini mungkin kita dari Bumdes, pendamping dan Pemdes untuk bersama-sama untuk menyelesaikan itu Pak, badan hukumnya itu. Baik, Bapak ada pertanyaan? Mungkin agak kembali sedikit Pak ya. Tadi saya sempat mencatat yaitu di pembinaan tanggap bencana. Jadi kenapa ini perlu kami tanyakan? Karena itu nanti karena ada hubungannya dengan anggaran untuk penanggulangan bencana sebesar 40 juta. Maksud saya gini, untuk pembinaan tanggap bencana, nah ini nanti otomatis kan di situ ada tim Pak Ya. Ini dari kami mohon, ini juga termasuk pengalaman yang kemarin. Itu kalau bisa untuk tim ini diambilkan dari masyarakat atau tokoh masyarakat. Karena apa? Karena biar nanti ada, misalnya ada kasus atau kejadian, biar warga ini tahu, oh kalau tanggap bencana kami melapornya ke sini, kami mengajukannya ke sini gitu loh Pak. Kalau untuk saat ini kami juga kan belum tahu tim tanggap bencana itu siapa-siapa, kami kan belum tahu. Jadi kami mengusulkan, kami dari BPD kalau bisa kita ambil dari masyarakat masing-masing berdukuhan. Jadi misalnya ada kasus di dusun ABC, enak tinggal itu loh panitianya misalnya.
Itu maksud saya Pak, karena ini kan ada hubungannya dengan anggaran yang 40 juta. Jadi nanti penggunaannya itu biar istilahnya itu benar-benar tepat sasaran. Mungkin itu dari kami Pak. Ya memang sarannya seperti itu Pak. Harus ada panitia atau tim tanggap darurat bencana, itu harus ada. Jadi nanti laporan ke semuanya itu dari situ. Ya semua yang beban pamong kan gitu kan. Betul, maksudnya seperti itu biar ini Pak sedikit Pak menyampaikan Pak terkait apa namanya bencana. Ini kalau di kan tingkatan Pak ya, mungkin kalau di tingkat apa namanya kabupaten ada kemudian di tingkat kecamatan ada bagaimana itu dan kecamatan ada sendiri, terus di tingkat desa itu namanya satgas Tagana itu tadi. Jadi personel ini adalah satgas gitu Pak, yang di tingkat desa. Kita mungkin perlu tahu saja lah ya, mungkin kita untuk selanjutnya itu unsur atau masyarakat sebagai tim itu saya kira RW juga bisa langsung dilibatkan karena mungkin ada apapun itu pun juga informasi juga ke RW ataupun RT. Jadi bisa saja perangkat desa terlibat di tim atau satgas itu, tapi tetap melibatkan satuan lingkungan terkait RT atau RW. Saya kira itu tambahan. Ya, kadang dia mohon maaf kalau perangkat nanti kan khususnya untuk kepala dusun ya, otomatis dia masuk dalam tim juga, nah gitu ya. Nah kepala dusun sebagai tim nanti ditambah Pak RW-nya nanti itu kan. Coba nanti kita coba tanya untuk tim tanggap darurat bencana ya. Siap. ya, jadi intinya gini loh, biar tidak ada nanti itu atau dalam arti masyarakat itu biar tahu atau bisa membedakan mana yang merupakan bencana alam, mana yang bukan. Gitu loh. Jadi biar enggak semuanya dipukul rata, ini bencana harus minta ke desa lah. Ya. Contoh kan ada juga kasus seperti itu. Ya. Biar paling enggak ada pemahaman dari nanti titik ini siapa yang terbentuk, otomatis kan sering ngobrol-ngobrol dengan warga, biar warga nggak sampai salah paham ke desa. Intinya hanya itu saja. Ya. Siap, nanti coba nanti Kita bisa mendatangkan narasumber. Betul. Ya. Membedakannya biar sama-sama Ya. paham gitu. Monggo ada masukan atau tanggapan dari Bapak Ibu yang terkait APBDes yang sudah dimakamkan. Untuk ketahanan pangan Pak Rendra, juga pada intinya kami sangat setuju kalau tanda tangan ini nanti istilahnya langsung dalam arti koordinatornya Bumdes. Karena apa? Di situ nanti otomatis satu pengawasan Pak. Otomatis selama ini yang sudah berjalan dalam arti yang sudah terrealisasi, ya ada yang masih bertahan tapi banyak yang berguguran. Karena kalau menurut saya itu faktor utamanya adalah kurang dalam arti itu ke pemahaman. Dalam arti di sini sebenarnya kalau memang pengajuan ketahanan berupa misalnya ternak, perikanan, apa-apa, lah itu sebenarnya harus melalui pelatihan, Pak. Atau paling enggak kalau bukan pelatihan, jadi dia yang mengusulkan itu paling tidak harus sudah pernah menggeluti, ya dalam arti memang sudah pernah menekuni bidang itu. Kalau setidaknya hanya coba-coba atau dalam arti wis pumpungan wis tak ngajono ae, dan di kelompoknya itu semuanya tidak ada yang paham atau mengerti. Nah ini saya kira tingkat ketidakberhasilan dari kelompok-kelompok itu dari sana. Ya mungkin yang bertahan ada karena memang satu sudah mengerti, menggeluti misalnya perikanan atau peternakan, mereka sudah paham
itu. Dan rata-rata yang gugur, nah ini memang yang kalau saya amati memang itu yang belum mengerti atau belum paham. Mungkin juga belum pernah dalam arti mengikuti pelatihan, gitu Pak. Jadi saya kira intinya kalau ketahanan pangan sangat setuju saya kalau dibawa langsung nama BUMDes, otomatis dari segi pendanaan dan pengawasan pun saya kira sangat-sangat baik pada kelanjutannya nanti. Mungkin itu Pak. Ya, tambahin Pak Ko. Ya. Memang kenapa sih digerakkan BUMDes? Nah, BUMDesnya nanti otomatis ya nggak mau harus sampai BUMDes itu rugi. Nah gitu kan. Nah, terus menghasilkan, intinya kan itu. Kalau nggak menghasilkan ya nggak percuma kan. Itu loh. Makanya kalau desa memberikan nggak bisa kita boikoti. Karena basisnya hibah, cuma bisanya kalau anak Rismana dipindah ke sini gitu. Kalau kemudian boleh, nanti anak-anak ditarik boleh. Karena apa? Ini yang ngelola kelompok, unit-unitnya, unit pertanian, unit peternakan, sampah, apa boleh, itu loh. Ya itu nanti untuk masalah ketahanan pangan yang jelas itu nanti yang ngelola ada BUMDes. Nanti masalah pengolahannya bagaimana nanti ada pendampingan dari pendamping kecamatan, dari kabupaten ada. Ya. Terima kasih. Monggo yang lain. Baru ada masukan? Ini Bapak sudah sepakat semua ya terkait APBDes. Kalau memang belum, monggo masih ada waktu nih sampai kita maksimal jam 10. Kalau memang ada, kalau memang sudah oke bisa disepakati. Kenapa? Ini kalau sudah disepakati dari kami akan melakukan posting ke kabupaten sehingga bisa untuk pengajuan APBDes dan kegiatan-kegiatan yang ada bisa segera dilaksanakan di tahun ini. Mungkin dari kami Pak Rendra sebagai BPD saya kira untuk rancangan APBDes ini sudah sesuai dengan kalau kami amati dari awal sampai akhir sesuai dengan apa yang sudah kita diskusikan atau musyawarahkan beberapa kali. Mungkin perubahannya tadi karena ada di ketahanan, hanya perubahan regulasi. Saya kira itu udah dalam arti hanya tinggal mensosialisasikan ke masyarakat saja. Itu masalah aturan. Saya kira kalau untuk semuanya ini dari awal sampai akhir saya kira sudah tidak ada masalah. Mungkin dari kami BPD juga sudah, mungkin ini sudah bisa dalam arti ditetapkan mungkin sudah seperti itu. Iya kok. Sementara ini kita pemaparan ya APBDes. Ya sementara ini pemaparan toh. Nah jadi nanti penetapannya ya bersamaan dengan penetapan BLT, KPM BLT-nya nanti. Jadi nanti dengan itu nanti penyerahan RKP, selain RKP sama APBDes. Sebelum itu kita penetapan KPM BLT. Jadi mujur nanti dua, mujur penetapan APBDes dan mujur penetapan KPM BLT. Nah ini nanti kalau seandainya setelah kemarin saya rancang terus jadi satu aja dari teman-teman berangkat BPKD, waduh Pak kesuan Pak kok kepengen karena apa ya nanti BLT kan cuma 45 ya 45 KPM ada pengurangan seluruhnya. Iya karena kemarin 64 63 sekarang cuma ada pengurangan 15 itu tinggal 44 itu. Nah, makanya itu nanti ini sementara sebelum kita prioritaskan yang janda, duda, dan orang yang sudah nggak produktif ya.
Kalau mau masih walaupun nggak produktif, nol. Produksi cilik-cilikan. Oke. Tapi berarti dari BPD dari tim RKP beserta perangkat sudah sepakat bahwasanya tidak ada tambahan, tidak ada masukan terkait rancangan APBD, nanti bisa kita agendakan untuk penetapan. Nah, dan perlu diketahui juga mungkin dari para PK, karena hari ini sudah disepakati sudah tidak menerima usulan lagi ya. Mungkin untuk kegiatan pada malam hari ini. Oh ya, saya tambahin sebentar ya. Ini nanti kalau nanti ini sudah posting, otomatis dari teman-teman pengajuan untuk silta, ya tunjangan mungkin insentif BPD juga bisa masuk situ. Mungkin ada satu lagi Pak, sebelum ditutup ya, mungkin ini kan istilahnya rancangannya ya. Dalam arti mumpung ini kita kumpul, ini nanti waktu dipelaksanaan. Dalam arti gini, ini harus kita sepakati hari ini di sini, mumpung kita kumpul bersama. Apa yang sudah nanti misalnya ini jadi penetapan, nanti waktu realisasinya, waktu pelaksanaan di lapangan, ini jangan ada perubahan. Dalam arti ini kalau sudah final, contoh misalnya atau drainase atau apa, kalau sudah di sini misalnya katakanlah anggarannya 100 meter misalnya, ya itu saja yang kita kerjakan. Jangan sampai kita, mohon maaf misalnya ada usulan dari masyarakat atau apa, Pak ini kurang didi Pak ini kurang ini. Nah ini nanti kalau ini semuanya kita turuti Pak, nah ini mungkin akan merepotkan dari tim Pemda juga gitu loh. Kalau ini sudah final ini, ya ini saja wes. Entah nanti ada perubahan atau penambahan ya biar dianggarkan tahun berikutnya, biar nggak ribet gitu loh Pak. Kayaknya yang terjadi selama ini yang dua ribet itu Pak, kayaknya tambahan medidik, tapi akhirnya kan merubah itu loh. Nah itu kalau disepakati ya ini harus kita sepakati untuk pelaksanaannya harus sesuai ini kita anggap final itu loh. Nanti penetapan kan Pak Ko, otomatis kami nanti juga mengundang Babinsa, Babinsa Dimas. Nanti kita undang semuanya untuk penyaksiannya. Pun apakah ada tambahan lagi sebelum kita akhiri kegiatan pada malam hari ini? Sudah. Cukup ya? Cukup. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan malam hari ini bisa kita sepakati bahwasanya rancangan APBD tahun 2025 sudah disepakati semua, sudah final. Tinggal kita melaksanakan terkait penetapan APBD tahun 2025. Sebelum acara kita tutup, seyogyanya kita tutup dengan doa. Mungkin untuk doa pada Pak Imam, waktu dan tempat di